Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. 100 tahun telah berlalu sejak Sekte Sungai Pedang menyerap wilayah kerajaan Shi. Kini, sekte yang menguasai 155 prefektur primal itu berdiri tegak sebagai kekuatan besar yang disegani di seluruh tanah asal. Hari ini, kota Qingyan dipenuhi cahaya dan sukacita. Bendera suci sekte Sungai Pedang berkibar di setiap sudut kota, menandai hari penobatan pasangan Tao antara Moyu Qingyan, murid tertua sekte, dan Yusui Tianxin, putri dari kerajaan Anyo. Kakak Moyu dan kakak ipar Tianxin akhirnya menikah, bisik seorang murid muda dengan senyum bahagia. Aku sempat melihat anak mereka, Moyu Xiu. Anak itu sopan sekali, tidak sombong meski keturunan bangsawan. Apakah kau tahu? Sahut yang lain dengan antusias. Ketua sekte dan raja negara Yu akan hadir sendiri. Upacara ini akan jadi perayaan terbesar abad ini. Di aula utama yang megah, Moyu Qingyan berdiri bersama istrinya dan putra mereka. Ia menyambut seorang pria berambut perak dengan sorot mata dalam dan aura yang menekan ruang di sekelilingnya. Itu adalah Morosa, guru kedua, ujar Moyu Qingyan sambil membungkuk hormat. Ini anak saya, Moyu Xiu. Yusiu beri salam pada guru Losa. Moyu Xiu menunduk dengan sopan. Morosa tertawa lepas, suaranya bergemuruh seperti petir lembut. Ia mengangkat bocah itu dengan mudah dan menatapnya penuh selidik. Anak ini berperilaku baik, berbeda sekali dari ayahnya waktu muda. Bocah itu menatap penasaran. Ayah bilang, dulu guru sering mengusir ayah waktu latihan. Morosa menahan tawa. Itu karena ayahmu keras kepala. Tapi baiklah, bagaimana kalau mulai hari ini aku yang akan mengajarimu langsung? Mata kecil Moyu Xiu berbinar. BTW guys, Mimin bingung ya, di chapter yang lain Moyu Qingyan itu perempuan, sekarang jadi cowok. Kayaknya salah penulisan di webnya. Jadi mohon maaf kemarin Moyu Qingyan kita sebut perempuan. Oke, mari kita lanjut. Morosa berkata dengan senyum lebar. Kau akan jadi muridku yang paling istimewa. Moyu Qingyan dan Yusui Tianxin berpandangan. Dalam hati mereka, rasa syukur dan bangga menyelimuti dada. Jika guru kedua bersedia mengajar, kata Qingyan dengan hormat, itu adalah anugerah besar bagi keluarga kami. Terima kasih guru kedua, tambah Tianxin dengan lembut. Kami tak akan melupakan kebaikan ini. Morosa tertawa kecil. Qingyan, cepatlah punya lebih banyak anak. Aku akan ajar semuanya. Siapa tahu salah satu dari mereka bisa melampaui ayahnya. Tiba-tiba Morosa menoleh. Aura kekuatan yang dalam menyapu udara membuat semua orang menegang. Dua sosok turun perlahan dari langit. Itu Lo Feng, guru besar sekte Sungai Pedang, dan Tuan Negara Yusui, raja dari kerajaan Yu. Keduanya melangkah ringan, tapi setiap gerakan mereka membuat ruang di sekeliling bergetar halus. Moyu Qingyan dan Tianxin segera berlutut dengan hormat. Lo Feng tersenyum hangat. Bangunlah, hari ini hari bahagiamu, Qingyan. Aku tidak datang untuk memberi tekanan, tapi membawa sedikit hadiah. Ia mengangkat tangan dan sebuah kotak giok biru muda muncul di udara. Saat dibuka, aroma spiritual segar memenuhi ruangan. Di dalamnya tergeletak daun biru pucat berkilau lembut. Harta karun ini, kata Lo Feng, sangat cocok untuk memperkuat fondasi kultivasi anak kecilmu. Raja Dewa Yusui tertegun. Saudara Lohe, itu terlalu berharga. Harta seperti itu bisa menukar 8 juta poin merit.
Lo Feng tersenyum ringan. Tidak apa-apa, aku baru saja menemukannya di kedalaman domain mimpi. Menghadiahkannya pada anak kecil ini rasanya seperti takdir. Terima kasih guru besar, ucap Mo Yuqingyan dengan nada penuh hormat. Aura Lo Feng mengalir lembut, menghapus segala ketegangan di sekitar mereka. Bahkan Morosa yang biasanya ceria pun hanya bisa tersenyum diam-diam, menyadari kemurahan hati sang tuan. Beberapa waktu kemudian, jauh dari keramaian pesta, Lo Feng duduk bersila di menara bintang miliknya. Tubuh ilahinya yang sempurna memancarkan cahaya lembut, sementara bentuk kehidupannya yang lain, tubuh dunia sejati, berbaring dalam keheningan, menjaga keseimbangan energi. Pola rahasia menara bintang ini, misterinya tak berujung, gumam Lo Feng. Bahkan Dao Agung tak mampu menafsirkan sepenuhnya. Ia menggeleng perlahan. Selama berabad-abad, ia telah menciptakan teknik fusi 6 cabang dan 7 cabang. Tapi teknik fusi 9 cabang yang ia dambakan masih belum terwujud. Tapi waktu masih panjang, katanya pelan, matanya berkilat tajam. Aku akan menembus rahasia ini cepat atau lambat. Tiba-tiba, sesuatu bergetar di benaknya. Kesadarannya menembus lapisan terdalam domain mimpi, tempat kelangkaan terbesar dan paling berbahaya bersembunyi. Buah 1000 mimpi itu akhirnya matang, ujarnya lirih. Di antara celah tebing sunyi, tumbuh pohon tua berbuah hitam berkilau ungu. Itu buah 1000 mimpi, bernilai lebih dari 15 miliar poin merit. 4 sosok muncul hampir bersamaan. Yang pertama, berjubah abu-abu, dia berbisik dingin. Buah ini tak boleh jatuh ke tanganmu, Di Jiufeng. Yang kedua, Di Jiufeng berpakaian emas muda tersenyum menantang. Kau bahkan tak berani menunjukkan wajahmu dan berani mengklaim buah ini milikmu. Sebelum keduanya sempat bergerak, sungai hitam melintas di langit, mengembun menjadi sosok besar dan gagah. Itu Diwu, salah satu kaisar negara kuno angin api. Tampaknya aku tidak sendirian, ujarnya santai. Mari kita lihat siapa yang paling layak mendapatkan buah 1000 mimpi. Ketegangan membeku di udara. Lalu ruang di sekitar mereka bergetar. Dari kehampaan muncul sosok bertopeng emas dan berjubah hitam. Langkahnya tenang, namun setiap langkah menekan ruang di sekitarnya hingga bergetar halus. Kalian semua berebut sesuatu yang bahkan belum matang sempurna. Suaranya datar, tapi dingin seperti pisau. Buah 1000 mimpi hanya pantas dimiliki oleh yang memahami mimpi itu sendiri. Jubah hitam dan topeng emas, desis Kaisar Wu. Apakah dia orang yang menghabisi Kaisar Tiankun? Kaisar Jiufeng tertawa lantang. Buah 1000 mimpi ternyata memanggil bukan 2 atau 3 orang, tapi 5 tokoh besar. Ini akan jadi pesta yang menarik. Kaisar Wu mengangguk kecil, matanya menatap Lo Feng dan 2 sosok misterius lainnya. 3 kultivator independen, semuanya sekuat ini. Jarang sekali ada hari seperti ini. Pria berjubah abu-abu menyahut sambil tersenyum tipis. Kaisar negara kuno angin api rupanya masih suka menyombongkan diri, bahkan tanpa membawa harta rahasia kelas melampaui Raja Dewa ke tempat berbahaya seperti ini. Pria berjubah abu-abu menyahut sambil tersenyum tipis. Kaisar negara kuno angin api rupanya masih suka menyombongkan diri, bahkan tanpa membawa harta rahasia kelas melampaui Raja Dewa ke tempat berbahaya seperti ini. Kaisar Wu melangkah maju, menatap Lo Feng. Orang berjubah hitam, apakah kau yang menghabisi Tiankun? Lo Feng mengangguk ringan. Itu benar, kalau kalian bersedia menyerah buah 1000 mimpi, kita bisa duduk dan berbicara dengan damai. Kaisar Jiufeng menepuk lututnya, tertawa terbahak-bahak.
Damai, katamu, kau menghabisi Tian Kun, ahli kehendak spiritual, dan kau pikir kami akan menyerah begitu saja? Lebih baik kita berempat bergabung untuk menyingkirkanmu terlebih dahulu. Kaisar Wu mengangguk, menatap dua tokoh independen lain. Setelah orang ini disingkirkan, barulah kita bertanding di antara kita. Pria berjubah abu-abu mendengus. Kalian berdua kaisar negara kuno, kami bertiga hanya kultivator bebas. Tentu kami akan bekerja sama. Wanita berjubah ungu tersenyum samar. Aku setuju, untuk kali ini kami bertiga satu pihak. Lo Feng hanya membalas dengan anggukan dingin. Kaisar Jiu Feng menatap buah 1000 mimpi yang berkilau di kejauhan. Baiklah, sebelum buah itu matang, mari kita lihat siapa yang layak bertahan. Begitu kata-kata itu terucap, tubuh Kaisar Wu berubah menjadi sungai hitam yang deras, menelan seluruh ruang di sekitarnya. Lo Feng berdiri tegak, sungai hitam itu membelit tubuhnya, berputar seperti ular raksasa. Dao kehidupan, bentuk tertinggi, gumamnya. Ini menarik, tapi masih terlalu lemah. Air sungai hitam menggerogoti tubuh Lo Feng, tapi tubuhnya yang telah ditempa 10 kali lipat dari tubuh ilahi sempurna itu tak bergeming. Luka yang muncul seketika sembuh. Kaisar Wu, apakah hanya segitu? Ejek wanita berjubah ungu. Ia berdiri tanpa bergerak, membiarkan arus hitam melanda tubuhnya tanpa bekas. Pria berjubah abu-abu menatap Kaisar Wu dengan pandangan dingin. Avatarmu ini hanya 30% dari kekuatan aslimu. Itu lemah. Kaisar Wu mendengus marah. 3 telapak tangan raksasa muncul dari dalam sungai hitam, menghantam ketiganya sekaligus. Namun, ketiganya tetap berdiri tenang. Seketika, wanita berjubah ungu melesat. Pria berjubah abu-abu dan Lo Feng bergerak bersamaan. Energi mereka membelah ruang. Kaisar Jiu Feng mendengus dingin. Berani sekali kalian itu. Ia membalas dengan jurus angin pemusnah ruang. Angin berputar tajam menghantam tubuh Lo Feng. Namun tubuh Lo Feng tak bergeming. Struktur dunia kehidupan di tubuhnya sempat retak, tapi segera pulih sempurna. Jiu Feng melotot. Tubuhnya setara makhluk alam tertinggi. Sebelum sempat bernapas lega, sebuah serangan tak kasat mata mengguncang jiwanya. Ini energi jiwa. Song Fu, apakah itu kau? Pria berjubah abu-abu, yaitu Raja Dewa Song Fu, tersenyum dingin. Sudah lama, Jiu Feng. Kekuatan tak terlihat mulai menggerogoti tubuh Jiu Feng, dan pada saat bersamaan, cahaya keemasan meledak dari mata Lo Feng. 2 sinar emas menembus tubuh Jiu Feng, menembus maju mundur seperti 2 pedang cahaya surgawi. Teknik fusi 6 cabang, bisik Jiu Feng sebelum tubuhnya runtuh bagikan debu yang tertiup angin. Kaisar Wu yang tersisa segera menarik diri, membawa sisa-sisa sungai hitamnya pergi. Dalam sekejap ruang itu hening. Kini hanya tersisa 3 sosok, yaitu Lo Feng, Song Fu, dan wanita berjubah ungu. Wanita itu tersenyum manis meski matanya memancarkan bahaya. Raja Dewa Song Fu dan pria berjubah hitam pembunuh Tian Kun. Ia melangkah maju, aura menggelegar di sekitarnya. Sepertinya hanya ada satu cara untuk menentukan siapa yang pantas atas buah 1000 mimpi ini. Lo Feng menatapnya. Topeng emasnya berkilau di bawah cahaya ruang yang retak. Kalau begitu, ujarnya pelan, mari kita tentukan siapa yang akan bermimpi terakhir. Raja Dewa Song Fu berdiri tegak di tengah kabut ungu yang berputar perlahan. Tatapannya tajam namun gelisah, menatap 2 sosok di hadapannya. Wanita berjubah ungu dan pria bertopeng emas. Identitasku telah terbongkar, tapi aku tak bisa menebak siapa mereka, gumamnya lirih. Keduanya sama misteriusnya, entah kekuatan tak kasat mata dari wanita itu atau cahaya keemasan dari pria bertopeng. Keduanya membuat Song Fu ragu untuk bergerak. Namun akhirnya ia menarik napas panjang. Tak ada yang bisa menghabisiku di tanah asal ini, ujarnya yakin. Buah 1000 mimpi akan jadi milikku. Wanita berjubah ungu menatapnya dengan dingin. Buah itu milikku, katanya tenang namun tajam. Dari segi alam dan
dan bentuk kehidupan. Aku jauh di atas kalian, mustahil aku kalah. Lo Feng hanya tersenyum samar di balik topeng emasnya. Ini menarik, katanya pelan. Sudah lama aku tak berhadapan dengan lawan sepadan. Seketika, kekuatan tak terlihat meledak. Raja Dewa Xiongfu melancarkan jurus pengupasan kehidupan. Energi kehidupan di sekeliling mereka seolah terhisap ke dalam ketiadaan. Namun Lo Feng tak bergeming. Dao kehidupan, bisiknya. Itu indah tapi belum sempurna. Xiongfu memandangnya kaget. Apakah kau menahan seranganku? Sebelum ia sempat bereaksi, tatapan Lo Feng berubah tajam. Mata itu bersinar seperti bintang purba yang menelan segalanya. Dalam sekejap, dunia di sekitar mereka lenyap. Hanya tatapan itu yang tersisa. Bintang kehendak yang muncul di belakang Lo Feng berputar perlahan, namun tekanannya luar biasa. Xiongfu berteriak, jiwanya hancur berkeping-keping sebelum akhirnya menghilang. Wanita berjubah ungu sempat terhuyung, tapi ia masih berdiri. Kehendak spiritualmu luar biasa, ujarnya lirih. Kau bukan raja dewa biasa. Lo Feng menatapnya dengan tenang. Dan kau bukan lawan yang mudah dikalahkan. Udara bergetar saat wanita itu mulai melepaskan kekuatannya. Gelombang energi menyerang tubuh Lo Feng dari berbagai arah. Namun tubuhnya pulih seketika, seolah dunia di dalam dirinya menelan semua luka. Tubuh yang menentang alam, wanita itu bergumam, kagum sekaligus ngeri. Lo Feng mengulurkan jari, dan setetes darah muncul di ujungnya, berwarna merah tua namun berkilau seperti kristal. Tetesan darah, teknik gabungan dari 7 cabang Dao Agung. Tetesan darah itu melayang dan menyentuh kulit wanita berjubah ungu. Seketika tubuhnya bergetar, auranya melemah. Apakah kau menyerap kekuatanku? Serunya. Lo Feng mengangguk pelan. Bukan menyerap, hanya mengembalikan apa yang bukan milikmu. Wanita itu tersenyum samar. Menarik, avatarku hanya membawa 30% kekuatanku. Aku tak bisa menahan seranganmu lebih lama. Ia menatap Lo Feng sekali lagi, lalu berkata pelan, aku mengagumimu. Di tanah asal jarang ada yang sekuat ini. Tubuhnya memudar, lalu lenyap di udara. Lo Feng menatap ruang kosong di hadapannya. Napasnya perlahan stabil. Dengan seluruh kekuatanku, aku hanya bisa mengusir avatarnya. Siapa sebenarnya wanita itu? Kabut domain mimpi bergetar lembut, seolah ikut bertanya-tanya.